Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di DBMS MySQL. Kali ini kita akan membahas tentang foreign key. Jadi foreign key ini adalah kunci dari tabel lain yang berada di tabel saat ini. Jadi kita nanti dalam pengoperasian foreign key, kita memerlukan dua tabel ya. Minimal kita punya dua tabel dulu. Kalau sudah bisa nanti kita bisa menambahkan dengan tabel-tabel yang lainnya. So langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Untuk di awal di sini saya akan menggunakan command prompt dari Windows. Kita akan login sebagai administrator terlebih dahulu. Kalau sekarang kita akan melihat database apa aja yang ada di sana, kita memiliki database seperti ini. Sekarang kita akan coba buat database baru. Jadi kita nggak akan menggunakan DB Campus yang udah kita gunakan di video-video sebelumnya. Kita buat dulu untuk database-nya. Kita buat namanya DB penduduk, teman-teman. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita sudah memiliki sebuah database dengan nama DB penduduk. Sekarang kita akan masuk ke sana, kita use DB penduduk. Sekarang kita sudah berada di dalam sebuah database yang namanya itu adalah DB penduduk. Kalau kita cek di dalamnya ada apa aja, kita belum memiliki apapun di sini. Jadi kita belum memiliki tabel, belum memiliki apapun. Oke, jadi untuk membahas tentang foreign key, kita akan membutuhkan dua buah tabel. Di studi kasus kali ini saya akan memanfaatkan tabel dengan nama TB provinsi dan juga TB kabupaten, yang mana dua tabel ini nanti akan saling berhubungan sehingga kita bisa memanfaatkan si foreign key. Oke, langsung saja kita buat untuk tabelnya. Ya, kita create, namanya adalah TB provinsi dulu. Ya, lalu di sini untuk atributnya yang pertama saya punya ID provinsi, ID aja gitu ya. Kita ID, dia adalah integer, kita berikan maksimal karakternya adalah 11. Dia adalah primary key, dan kalau primary key pastinya nggak boleh 0. Kita tambahkan ekstra di sini untuk auto increment. Kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang auto increment, di video sebelumnya kita sudah pernah membahas auto increment ini dengan berbagai studi kasusnya. Jadi silakan kalian simak. Untuk atribut yang kedua, di sini saya punya yang namanya nama provinsi. Dia adalah varchar. Maksimal karakternya saya berikan 100 lah ya. Kalian juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya kalian. Oke, di sini saya cukup ya. Di sini saya tutup dan saya enter. Sekarang kita akan cek ya tabel yang sudah kita buat, dan di sini sudah ada TB provinsi. Kalau kita DESC atau deskripsi dari tabel yang sudah kita buat, ya, titik komanya ketinggalan. Nah, seperti ini. Kita punya ID, dia adalah primary key, dan dia adalah auto increment. Setelah itu kita punya nama provinsi, dia adalah varchar, maksimal karakternya 100. Oke, next. Kita akan membuat tabel kedua, namanya itu adalah tabel TB kabupaten. Sama seperti tadi, kita tinggal buat create tabel, namanya adalah TB kabupaten. Untuk atributnya di sini saya punya yang pertama ada ID kabupaten. Dia ini adalah integer, dan untuk maksimal karakternya saya berikan 11. Dia adalah primary key dan not null. Saya berikan juga dia untuk auto increment-nya. Oke, atribut selanjutnya saya punya nama kabupaten. Dia ini varchar, teman-teman. Dan untuk maksimal karakternya saya berikan 100 lah, sama kayak nama provinsi ya. Nah, di sini belum selesai, saya punya satu atribut baru yang akan kita jadikan sebuah foreign key. Foreign key ini akan menghubungkan dari tabel TB kabupaten ke tabel TB provinsi. Ya, jadi kita akan ambil untuk ID dari TB provinsi untuk mengetahui nih, jadi nanti untuk suatu kabupaten itu berada di provinsi apa sih, seperti itu. Jadi kita nggak perlu menyimpan datanya itu berulang-ulang, cukup kita ambilkan untuk kabupaten ini termasuk ke provinsi ini, seperti itu. Jadi kedua tabel ini saling berhubungan seperti itu. Sekarang kita berikan untuk ID provinsi, itu adalah integer, dan maksimal karakternya adalah 11. Kita berikan seperti ini dulu, nanti kita setting bersama-sama. Oke. Sekarang kita cek untuk hasil pembuatan tabel TB kabupaten, apakah sudah berhasil. Kita show tables. Oke, di sini untuk TB kabupaten sudah ada, kita DESC TB kabupaten. Oke, dia masih seperti ini ya. Untuk ID provinsi juga belum ada apa-apanya. Nanti di sini di key akan bertambah, teman-teman ya, sesuai dengan yang kita settingkan.
Nah, kita bisa juga mengecek lebih detail lagi apa aja nih komponen yang berada di dalam TB kabupaten. Caranya kita ketikkan saja show create tabel. Nama tabelnya adalah TB kabupaten. Dia akan menampilkan komponen apa saja nih yang ada di dalam TB kabupaten. Ya, jadi di sini ada atributnya. Selain itu, di sana juga ada primary key-nya adalah ID kabupaten. Ya. Terus di sini engine-nya adalah InnoDB, default char set Latin 1 seperti itu. Nanti di sini kalau kita sudah men-setting origin key akan bertambah teman-teman di sini. Oke, yang pertama kita akan menambahkan origin key ke dalam ID provinsi yang berada di dalam TB kabupaten. Caranya menggunakan DML. Jadi kita menggunakan alter teman-teman. Kita akan ubah struktur dari tabel TB kabupaten menambahkan si origin key. Kita alter tabel, namanya adalah TB kabupaten. Lalu kita apakan? Kita add nih. Apa yang akan kita add-kan? Yaitu origin key. Nah, setelah itu kita berikan kurung. Nah, di dalam kurung ini adalah atribut yang kita akan ajukan atau kita set sebagai si origin key. Karena tadi kita akan menggunakan ID provinsi, kita berikan ID provinsi seperti ini. Apakah udah selesai? Belum, teman-teman. Kita berikan referensinya dari mana. Jadi ID provinsi yang ada di dalam TB kabupaten itu referensinya atau sumbernya kita bisa ambil dari mana? Pastinya dari TB provinsi karena sumber informasinya berada di dalam TB provinsi seperti itu. Jadi kita berikan reference TB provinsi dan untuk atributnya di sana adalah ID ya, karena tadi kita buatnya di sana adalah ID di dalam TB provinsi. Kalau sudah kita berikan titik koma, kita proses. Oke, di sana berhasil. Sekarang kita cek. Cek pertama kita akan menggunakan si DISC TB kabupaten. Ya, di sini ada perubahan ya teman-teman. Di dalam key untuk ID provinsi, dalam TB kabupaten itu ada mul, maksudnya adalah multiple key. Ya, jadi selain ada primary key, di sini ada origin key yang dilambangkan dengan multiple key. Kalau kita ingin melihat lebih detail lagi, kita akan memanfaatkan show create table yang tadi ya. Jadi di dalam TB kabupaten itu ada komponen apa saja yang kita miliki. Langsung aja kita gunakan untuk show create tabel TB kabupaten. Ya di sini table ya, bukan Indonesia, kita menggunakan tabli. Oke, sekarang kita akan identifikasi satu-satu. Nah, di dalam TB kabupaten, selain kita memiliki primary key ya di sini ya, sebelumnya kan hanya primary key saja sama engine. Sekarang bertambah teman-teman ya. Kita cek sebelumnya ya. Sebelumnya di sini cuma primary key, di bawahnya ada engine. Kalau yang sekarang, setelah kita tambahkan origin key, bertambah nih teman-teman. Di bawahnya primary key, ID kabupaten, itu ada key ya, ada key baru di sini. Dia adalah ID provinsi dan ditampilkannya dengan ID provinsi. Oke, selain itu ada nama constraint yang ada di dalam komponen ini, yaitu TB kabupaten IBFK 1. Ini defaultnya dari DBMS kita. Constraint ini berfungsi kalau kita nanti ingin menghapus si origin key, kita akan menghapus constraint-nya dulu. Jadi hubungannya kita hapus dulu, hubungan dari TB kabupaten dengan TB provinsi, setelah itu baru key-nya kita hapus, seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang kita sudah memiliki origin key di dalam TB kabupaten dengan nama ID provinsi, yang sebelumnya dia hanyalah atribut biasa, sekarang sudah berubah menjadi origin key. Di sini akan kita cek terlebih dahulu di PHP MyAdmin. Kalau kita memiliki sebuah tabel yang sudah berhubungan dengan tabel yang lainnya, nanti akan ada simbol atau penanda lah di sana ya, membuktikan kalau tabel kita itu sekarang sudah berhubungan dengan tabel yang lainnya. Caranya kita langsung masuk ke localhost PHP MyAdmin, kita langsung masuk ke database kita ya. Di sini kita punya dua tabel, TB kabupaten dan TB provinsi. Nah, sekarang kita akan coba cek untuk TB provinsi. Strukturnya seperti apa nih setelah kita tambahkan origin key? Ya seperti ini. Kita akan masuk di TB kabupaten teman-teman. Jadi untuk TB kabupaten setelah kita tambahkan origin key itu hasilnya seperti apa? Seperti ini tampilannya. Jadi untuk ID kabupaten karena dia adalah primary key, kuncinya warna emas. Dan ID provinsi karena dia adalah origin key atau kunci tamu, jadi dia adalah primary key dari tabel yang lainnya tapi berada di dalam tabel saat ini. Dia adalah kunci, warnanya adalah perak seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke
designer ya, biar kita tahu bagaimana hubungan dari antar tabel ini. Jadi kita masuk ke database-nya DB penduduk, kita arahkan ke kanan, di sini ada more, kita buka untuk designer. Akan tampil di sini dua tabel yang saling berhubungan. Ya, jadi di sini bisa kita lihat kalau ternyata ID provinsi itu sudah terhubung dengan ID yang ada di dalam TB provinsi. Jadi ID provinsi yang ada di TB kabupaten terhubung dengan ID yang ada di TB provinsi. Nanti kita akan coba cek kalau origin key-nya itu kita hapus, apakah untuk hubungan ini atau relasi yang ada di sini akan terhapus. Kita akan cek bersama-sama. Ya, kita masuk lagi ke CMD kita teman-teman. Sekarang kita akan hapus origin key-nya, kita alter. Kita akan alter tabel TB kabupaten. Kita drop origin key-nya ya. Lalu kita ketikkan di sini TB kabupaten IBFK atau nama constraint yang ada di origin key kita. Ya, jadi kita ketikkan di sini adalah TB kabupaten underscore IBFK underscore 1. Oke, kalau sudah kita enter, ya jadi sudah berhasil. Sekarang kita coba cek kembali teman-teman di show grid table ya. Jadi kita akan coba cek lebih detail di dalam TB kabupaten. Ya, tadi sudah kita ketikkan ya. Ya, sekarang untuk constraint-nya hilang teman-teman. Tinggal key. Key ini kita perlu hapus ya. Jadi untuk menghapus origin key secara penuh, untuk key yang ada di sini kita hapus sekalian. Caranya kalau sekarang sudah hilang, tinggal kita alter lagi tabel TB kabupaten, kita drop untuk key-nya namanya adalah ID provinsi. Oke, sekarang kita enter. Ya, sudah berhasil. Sekarang kita cek kembali menggunakan DSC dulu ya, DESC TB kabupaten. Tadi ketika tabel kita memiliki origin key, dia ada multiple key ya di sini ya. Sekarang setelah kita hapus sudah nggak ada teman-teman. Di sini sudah hilang mul yang tadi tulisannya mul ya, seperti ini. Tadi ada mul ya, sekarang sudah nggak ada. Sekarang kita cek menggunakan yang lebih detail lagi, kita akan menggunakan show grid table TB kabupaten ya. Di sini untuk yang tadinya ada key, terus ada constraint, sudah hilang semua teman-teman. Tinggal primary key dan engine seperti di awal tadi. Oke. Jadi itu cara kita menghapus origin key. Sekarang kita cek di PHP My Admin. Ya, di designer sini apakah ada untuk hubungannya antar tabel yang sudah kita buat ya untuk TB kabupaten dan TB provinsi. Ya, sekarang sudah nggak ada teman-teman. Jadi untuk hubungan dari dua tabel ini sudah hilang. Dia tidak saling berrelasi dan dia itu tidak memiliki hubungan apa-apa. Sehingga mereka adalah tabel yang berdiri sendiri-sendiri. Seperti itu. Sekarang kita cek di atributnya TB kabupaten. Apakah warna tadi yang perak apakah masih ada ya? Sekarang untuk ID provinsi di TB kabupaten sudah nggak ada kunci warna peraknya seperti tadi. Ya, ini menandakan kalau multiple-nya atau origin key-nya sudah kita hapus dan berhasil. Seperti itu. Oke, itu mungkin teman-teman pembahasan kita untuk origin key ini bisa menjadi dasar kita mempelajari MySQL lebih lanjut lagi. So, tetap saksikan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.